Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yakni bagaimana caranya untuk mentelepati sebuah pekerjaan. Nah, kedengarannya ini asing banget ya. Biasanya kan kalau kita mentelepati itu kepada seseorang atau kepada manusia ya, dari manusia kepada manusia itu normal. Tetapi bagaimana kalau misalkan kalau kita mentelepati sebuah pekerjaan untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau job sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, tentunya bahasan ini menjadi sangat menarik apabila Anda memang hari ini atau saat ini benar-benar mencari sebuah pekerjaan baru atau memang belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Oleh karena itu, nantinya teknik ini mungkin sangat berguna bagi Anda, tetapi mungkin kurang begitu berguna bagi Anda yang saat ini sudah memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan sudah memiliki gaji yang benar-benar lumayan, seperti itu. Namun, meskipun begitu, Anda tetap boleh untuk mendengarkan dan memakai teknik ini apabila Anda perlukan di kemudian hari, seperti itu. Oke, oleh karena itu simak terus sampai selesai video ini. Oke teman-teman, kita akan mulai membahasnya. Pada dasarnya saya membahas materi kali ini adalah berdasarkan permintaan dari netizen atau para subscriber di channel saya ini ya, sehingga saya menyanggupinya untuk membuat bagaimana cara mentelepati sebuah pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan yang benar-benar diinginkannya. Begini, seperti tadi yang saya bilang bahwasanya kalau telepati itu jadi dari orang ke orang atau manusia kepada manusia, tidak mungkin kita lakukan kepada sebuah pekerjaan ya. Namun sebenarnya kita tetap melakukannya kepada manusia, yakni kepada pemilik sebuah perusahaan atau kepada seseorang yang akan menjadi mitra kita dalam usaha atau bisnis, seperti itu. Jadi pada prakteknya nanti tetap Anda akan mentelepati seseorang yang akan menjadi mitra Anda dalam berbisnis atau yang akan menjadi atasan Anda agar Anda diterima di sebuah perusahaan tersebut atau di sebuah perusahaan yang Anda inginkan, begitu ya. Oke, namun tahap awal ini yang jauh lebih penting lagi sebelum kita melakukan sebuah telepati kepada pekerjaan yang kita inginkan. Apa itu tahap yang paling awal? Yakni Anda harus benar-benar memiliki niatan, memiliki kemantapan hati untuk bekerja di bidang apa terlebih dahulu, begitu. Misalkan Anda seorang ahli otomotif, maka Anda harus benar-benar mencari pekerjaan di bidang tersebut, begitu. Supaya apa? Memiliki niat yang kuat di bidang tersebut. Ya, contoh lagi, kalau Anda adalah seorang sarjana pendidikan, maka Anda bekerja di lembaga pendidikan itu jauh lebih memantapkan, lebih meyakinkan daripada bekerja di bidang yang lain. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa bekerja di luar bidangnya. Kenapa? Karena bisa belajar, kan begitu ya. Namun, sekali lagi, kembali kepada diri Anda sendiri. Anda mantap, Anda yakin bekerja di bidang apa? Itu tentukan terlebih dahulu. Meskipun katakanlah bidang pekerjaan yang Anda inginkan ini nanti tidak sesuai dengan profesi Anda sebelumnya atau tidak sesuai dengan bidang pendidikan Anda sebelumnya, seperti itu. Namun yang pasti usahakan Anda harus benar-benar yakin pada bidang pekerjaan apa yang Anda inginkan. Ini tahap pertama sebagai tahap untuk memprogram diri sendiri. Oke? Nah, di tahap awal ini Anda juga bisa membuat tulisan, saya ingin bekerja di bidang X, seperti itu. Atau saya ingin bekerja di perusahaan X dengan gaji sekian juta setiap bulan, seperti itu ya. Maka Anda harus betul-betul menentukannya terlebih dahulu. Supaya apa? Agar Anda memiliki niat yang kuat mau bekerja di bidang tersebut. Begitu ya. Nah, langkah pertama ini sangat penting. Kenapa? Karena di samping untuk memprogram kepada diri sendiri, kita juga sebenarnya memberikan suatu sinyal kepada alam semesta.
di mana alam semesta ini kan tercipta untuk melayani manusia, sehingga apapun yang kita niatkan dalam hati, yang kita mantapkan dalam hati, misalkan Anda ingin bekerja di bidang profesi otomotif, misalkan Anda betul-betul niat dan mantap di bidang tersebut, maka alam semesta meresponnya. Merespon apa? Merespon dari sikap Anda, niatan Anda, perkataan Anda, pemikiran Anda yang tertuju pada bidang pekerjaan tersebut, begitu. Maka semakin kuat niat Anda, semakin mantap hasrat Anda untuk bekerja di dunia tersebut, maka akan semakin ditangkap, direspon oleh alam semesta dan diberikan feedback sesuai apa yang kita niatkan tersebut, begitu. Karena secara prinsip alam semesta ini selalu menghadirkan apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita pikirkan, begitu. Nah, alam semesta ini ada mekanisme otomatis ya, seperti Anda browsing di YouTube gitu atau di Google, Anda mengetikkan otomotif misalkan, Anda mengetikkan pendidikan, kesehatan, maka itulah yang muncul. Begitu pula di alam semesta, Anda request apa, Anda minta apa. Misalkan saya minta kerja di bidang pendidikan, saya minta kerja di bidang kesehatan, di bidang otomotif, maka itulah yang dihadirkan oleh alam semesta melalui mekanismenya yang sangat canggih dan di luar pemikiran kita, seperti itu. Sehingga sedikit demi sedikit, kalau kita betul-betul mantap, kalau kita benar-benar jelas apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam suatu pekerjaan, maka alam semesta akan mendatangkan apa yang kita inginkan tersebut melalui berbagai macam sarana, entah itu orang atau tiba-tiba ada informasi yang kita baca, atau nggak sengaja browsing di YouTube atau di Google, di Facebook, tiba-tiba kita membaca suatu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita, seperti itu. Nah, itulah salah satu mekanisme alam semesta yang kita nggak mengerti, tetapi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena alam semesta ini disediakan untuk melayani kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kalau kita memiliki niat yang kurang kuat, memiliki hasrat yang tidak begitu pasti, maka alam semesta pun tidak memberikan kepastian kepada kita, bahkan pula memberikan sebuah hal-hal yang kelihatannya itu yang kita inginkan tapi ternyata bukan. Nah, itu kembali kepada diri kita ya, karena alam semesta ini kan juga bisa disebut sebagai cermin dari apa yang kita inginkan, cermin dari apa yang kita hasratkan ya. Jadi semakin kita memiliki niat yang mantap dalam suatu hal, dalam konteks ini adalah pekerjaan, maka itulah yang akan dihadirkan oleh alam semesta. Maka di sini kita kembali kepada salah satu asumsi NLP yang mengatakan mind, life, and body are one system, begitu. Artinya apa? Bahwasanya pikiran, tubuh kita, dan alam semesta ini adalah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan, saling terkait satu sama lain ya. Meskipun asumsi ini kalau bagi pakar NLP yang lain itu kurang pas, tetapi bagi saya pribadi saya setuju, saya sepakat. Kenapa? Karena faktanya memang apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi tubuh kita, dan apa yang dilakukan oleh tubuh kita itu berpengaruh kepada alam semesta, seperti itu. Bahkan kalau kita hanya berpikir saja atau hanya berhasrat saja yang ada kerentak dalam hati, itu alam semesta sudah meresponnya kok ya. Jadi di tahap awal ini yang paling penting, yang paling utama adalah memprogram diri Anda terhadap apa yang benar-benar Anda niatkan di bidang pekerjaan apa yang Anda mau, seperti itu. Dengan niat yang kuat, dengan hasrat yang mantap, maka nantinya jalan Anda untuk mencapai sebuah pekerjaan tersebut akan jauh lebih mudah daripada Anda tidak begitu yakin dengan pekerjaan yang Anda inginkan, seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda memiliki hasrat yang kuat, maka nanti akan dipertemukan dengan berbagai macam kebetulan ya, atau berbagai macam informasi yang menunjukkan Anda kepada sebuah pekerjaan yang Anda inginkan, begitu. Nah, di tahap berikutnya inilah, atau tahap kedua inilah, baru Anda memulai sebuah teknik telepati, begitu. Anggap saja Anda sudah membuat lamaran pekerjaan ya kepada sebuah perusahaan X dengan gaji sekian juta setiap bulan, seperti itu. Maka Anda baru melakukan suatu teknik telepati. Nah, tekniknya seperti apa? Seperti ini. Silahkan simak baik-baik ya. Nah, langkah pertama, Anda tulis nama orang tersebut. Kemudian kalau ada fotonya ya, Anda bawa juga. Kemudian Anda genggam di tangan, boleh tangan kiri atau tangan kanan, bebas.
Anda letakkan di dada ya, lebih tepatnya di jantung begitu. Nah, ini adalah tahap awal untuk mengkoneksikan hubungan batin Anda dengan orang yang Anda tuju ya. Nah, kemudian Anda sebut namanya dan bayangkan orangnya. Kalau Anda bisa mengetahui orangnya, kalau nggak tahu cukup sebut namanya saja. Misalkan Anda menyebutnya dengan Mr. X, Mr. X, Mr. X begitu ya, sampai 7 kali, entah itu 10 kali, bebas. Silakan Anda sendiri yang menentukan ya. Sebutlah dengan jelas dan tegas dalam batin Anda. Boleh dengan berbisik-bisik, tetapi jangan dengan suara yang keras. Nanti Anda akan dianggap orang gila, begitu ya. Nah, tetapi sebutlah dalam hati saja atau berbisik-bisik dengan nada yang jelas dan tegas. Misalkan Mr. X, Mr. X, Mr. X, seperti itu sambil dibayangkan orangnya. Setelah itu Anda baru menyampaikan apa yang benar-benar Anda inginkan. Misalkan, wahai Mr. X, saya ingin bekerja di perusahaan Anda. Saya ingin bekerja di perusahaan Anda dengan gaji 5 juta setiap bulan. Saya adalah seorang ahli dalam bidang apa, begitu, sebutkan bidang yang Anda miliki. Kemudian sampaikan juga pengalaman Anda ya. Nah, kemudian juga sampaikan apa keuntungannya kalau misalkan Anda diterima di perusahaan tersebut, begitu. Kalau misalkan bukan bos tetapi mitra kerja, ya Anda sampaikan apa keuntungan si mitra tersebut bila bekerja sama dengan Anda, begitu. Contohnya seperti ini, wahai Mr. X, kalau Anda terima, maka saya pastikan perusahaan Anda akan jauh lebih maju 10 kali lipat daripada hari ini, seperti itu. Ya, Anda sampaikan ini dengan nada yang jelas dan tegas dan meyakinkan, seperti itu ya. Nah, apakah kesannya ini nggak melebih-lebihkan? Iya sih, memang melebih-melebihkan sekali, tetapi ini adalah suatu koneksi bawah sadar ya, yang dimana hal ini akan ditangkap langsung oleh pikiran bawah sadar kita tanpa dikritisi oleh pikiran sadar. Oleh karena itu, unsur yang juga sangat penting diperhatikan adalah Anda harus benar-benar jujur, menyampaikannya dengan benar-benar jujur. Anda sebagai orang yang bisa dipercaya, Anda sebagai orang yang kompeten, begitu, meskipun kesannya itu dilebih-lebihkan ya. Nah, tidak ada masalah. Jadi yang terpenting adalah sampaikan keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang Anda telepati tersebut, sehingga nantinya ketika Anda benar-benar bertemu dengan orangnya, Anda sudah merasa lebih yakin, Anda sudah merasa lebih lebih mantap dengan orang tersebut, sehingga nantinya peluang untuk diterima itu jauh lebih besar daripada ditolak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemungkinan berhasil cara seperti ini? Bisa ya, bisa tidak. Kembali lagi kepada diri Anda ya. Namanya kita usaha ya, pasti ada berhasil, ada gagal. Tetapi sekali lagi coba Anda pikir ya, selama ini Anda bekerja mungkin sulit ya, kemudian Anda mencari pekerjaan juga tidak mudah, maka cara-cara seperti ini selama itu boleh, maka ya silahkan digunakan, dan selama tidak melanggar aturan ya kan. Nah, kemudian Anda juga harus memiliki suatu prinsip bahwasanya tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah feedback atau umpan balik. Sehingga ketika Anda tidak berhasil melakukan cara ini, maka Anda jangan langsung pasrah, langsung pesimis, kemudian menyerah begitu saja, jangan. Tetapi anggap saja ini sebuah pembelajaran atau sebuah feedback. Kenapa ya kok saya belum berhasil? Kira-kira bagaimana caranya kalau saya berhasil, begitu? Siapa orang yang sudah pernah berhasil dan saya ingin belajar kepadanya, begitu. Nah, jadikan itu sebuah feedback atau umpan balik atau pembelajaran bagi diri Anda supaya mau evaluasi diri dan meningkatkan kemampuan Anda di bidang tersebut, begitu ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi itulah cara untuk menelepati sebuah pekerjaan. Maka intinya di sini kita tetap menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menelepati seseorang, bukan menelepati pekerjaannya atau bahkan menelepati benda mati, tidak. Tetapi sesungguhnya kita tetap menelepati manusia yang akan menjadi mitra dalam usaha kita atau menjadi bos yang akan Anda bekerja di tempat tersebut, begitu. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau
video ini memberikan Anda inspirasi dan memberikan manfaat yang banyak, silakan Anda subscribe video ini dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Oke, dan nantikan video selanjutnya dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.